Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Balik lagi di kajian online. Hari ini teman-teman kita bakal sama-sama menyimak pernyataan lengkap dari Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo dalam Indonesia Afrika Forum kedua di Bali Convention Center pada tanggal 2 September 2024 kemarin. Teman-teman, dalam pernyataannya Pak Jokowi di sini menitik beratkan untuk mengajak negara-negara Afrika, umumnya dunia, untuk sama-sama menghilangkan atau meninggalkan kerjasama era kolonial yang selalu memaksakan negara berkembang untuk mengikuti kemauan-kemauan negara-negara maju. Seperti halnya teman-teman Eropa yang mengharuskan Indonesia untuk tunduk dalam peraturan-peraturannya jika ingin bekerjasama dengan bangsa Eropa. Dan teman-teman, di sini Pak Jokowi ingin mengajak negara-negara Afrika untuk membangun sebuah kerjasama ekonomi, militer, hingga kesehatan dengan cara adil dan juga saling menguntungkan. Kita ketahui memang teman-teman, negara-negara barat secara ratusan tahun bekerja sama dengan negara-negara berkembang tapi hanya mengkeruk keuntungannya sendiri. Mereka membeli sumber daya alam dengan harga yang sangat murah, dibawa ke negara-negara mereka untuk dijadikan barang-barang yang sangat canggih, barang-barang yang hasil diolah hilirisasi dan dijual kembali ke negara berkembang dengan harga yang puluhan bahkan mungkin ratusan kali lipat lebih mahal dari bahan bakunya. Dan hal inilah yang dititikberatkan oleh Presiden Joko Widodo, di mana negara berkembang harus bisa mandiri, harus bisa mengolah kekayaan alamnya sendiri sehingga tidak lagi dibodoh-bodohi oleh negara-negara maju, khususnya negara-negara barat. Oke teman-teman, tanpa panjang lebar lagi kita bakal langsung saja simak pernyataan lengkap dari Presiden Joko Widodo di Afrika Indonesia Forum 2024. Yang mulia para pemimpin negara, pemimpin organisasi internasional, dan delegasi yang saya hormati. Selamat datang di Bali, Indonesia, dan terima kasih atas kehadirannya di Forum Tingkat Tinggi Kemitraan Multi Pihak dan Forum kedua Indonesia Afrika. Kita semua hendak menciptakan perubahan positif di tengah dunia yang penuh dengan tantangan, baik tantangan terkait perlambatan ekonomi, tingkat pengangguran dan inflasi yang belum membaik, maupun ketegangan geopolitik yang terus berlanjut yang telah menimbulkan banyak korban jiwa dan mengganggu rantai pasok global. Namun yang sangat disayangkan, di saat seperti ini, solidaritas internasional justru menurun. Semangat multilateralisme justru semakin dikesampingkan dan fragmentasi semakin melebar. Dan pada akhirnya, negara-negara berkembang adalah yang paling terdampak. Jutaan rakyat negara berkembang adalah yang paling merasakan kesulitan. Padahal hanya tersisa 6 tahun menuju 2030 dan baru 17% target SDGs tercapai. Oleh sebab itu, kita memerlukan arah dan visi baru. Kita memerlukan strategi baru. Kita memerlukan langkah taktis baru untuk mewujudkan pembangunan yang lebih adil dan inklusif bagi negara-negara berkembang. Untuk itu saya ingin menekankan 4 poin. Yang pertama, pencapaian target SDGs harus tetap menjadi fokus utama pembangunan global yang diselaraskan dengan prioritas pembangunan nasional dan regional, termasuk agenda 2063 Afrika dan didukung kemitraan multi pihak. Yang kedua, Indonesia berkomitmen menjadi bagian dari solusi global, membela kepentingan Global South, sekaligus menjadi bridge builder
dalam memperjuangkan kesetaraan, keadilan, dan solidaritas dalam mempercepat pencapaian SDG. Ini adalah komitmen yang konsisten Indonesia usung sejak Konferensi Asia Afrika 69 tahun yang lalu. Ketiga, Indonesia siap bermitra dengan siapapun, utamanya dengan kawasan Afrika sebagai kunci agenda pembangunan global. Hasil kemitraan Indonesia-Afrika sejauh ini sangat nyata, membawa peningkatan pesat volume perdagangan dan berbagai kesepakatan perjanjian perdagangan. Bahkan Indonesia-Afrika Forum tahun ini telah mencatat kesepakatan bisnis yang nilainya mencapai 3,5 miliar US dollar, hampir 6 kali lipat dari IAF pertama di tahun 2018. Keempat, solidaritas global perlu dihidupkan kembali untuk meningkatkan kerjasama selatan-selatan, untuk meningkatkan kerjasama utara-selatan, sehingga kita dapat saling melengkapi, dapat saling bahu-membahu dalam mengatasi tantangan-tantangan global. Dan dengan semangat yang sama tahun depan, Indonesia akan menyelenggarakan Platinum Jubilee of the ASEAN African Conference, memperingati 70 tahun KTT Asia Afrika. Yang mulia, dengan ini saya nyatakan sesi Joint Leaders Forum Tingkat Tinggi Kemitraan Multipihak dan Forum Indonesia Afrika kedua dibuka. Ya teman-teman, barusan kita telah menyimak pernyataan lengkap dari Presiden Joko Widodo di pertemuan Indonesia Afrika Forum 2024. Ya, sekali lagi teman-teman, di sini Presiden Joko Widodo menekankan kerjasama antara benua Afrika dan juga Indonesia. Di sini Indonesia benar-benar ingin menjadi alternatif pilihan bagi negara-negara Afrika selain negara-negara Barat yang memang kita ketahui sangat tidak adil dalam berbagai proses kerjasama atau perjanjian kerjasamanya. Di sini Indonesia ingin memberikan program atau perjanjian kontrak kerjasama paling adil dan saling menguntungkan untuk kedua negara yang jelas-jelas sangat menarik untuk dicermati oleh 54 negara. Dan memang tak main-main teman-teman, 54 negara ini hadir jauh-jauh dari Afrika ke Indonesia karena memang sangat tertarik untuk bisa menjadi rekan, menjadi sekutu bagi negara Indonesia. Dan kita harapkan teman-teman, Indonesia yang pada tahun 2045 akan menjadi ekonomi terbesar kelima di dunia bisa menjadi salah satu alternatif bagi dunia yang sudah mulai jengah dengan kejahatan, dengan kelicikan negara-negara Barat. Mungkin itu teman-teman informasi kita hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.